Selamat pagi saudara-saudari semua, selamat pagi. Kita sampai di kitab Korintus pasal yang ke-12 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Boleh dikatakan dari pasal 7 sampai dengan 11 itu satu kesimpulan. Dari 7 sampai 11, dan Paulus menggunakan satu gambaran yang besar untuk pengenalan gereja Korintus. Dan di ayat pertama dikatakan di hari ini, sekarang tentang karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Paulus mau membuka akan ketidakmengertian mereka. Bukan dalam seperti di ayat 8, dan setiap surat Paulus ingin membuka pengertian mereka seperti 8. Mereka tidak mengerti akan dirinya, itu satu kebodohan. Dan dari banyak perkara terjadi dari kebodohan kita, ditimbulkan dari kebodohan kita, dan kita membaca di pasal hari ini apakah membuat kita lebih tahu lagi dari ketidaktahuan kita, lebih tahu lagi. Dan untuk yang akan datang, pewahyuan Allah kepada kita di tahap yang di tengah-tengah, kita terus maju, mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya, berikan Roh Kudus roh petunjuk untuk membuka kita seberapa banyak yang kita ketahui di dalam hati kita. Demikian berdoa. Roh Kudus, mohon Engkau beri aku lebih lagi mengenal lebih banyak lagi, mengetahui lebih banyak lagi. Ini bukan pengetahuan penalaran atau pemahaman, tetapi pengenalan akan Allah yang membawa pada kita untuk berjaga-jaga. Kita mohon Tuhan, kita berdoa, Tuhan beri kami agar tahu kami perlu Engkau ya Roh Kudus, dan hati kami perlu untuk mendekat pada Engkau dan merindukan Engkau, agar hati kami lebih banyak lagi mengetahui Engkau dan mengenali Engkau, lebih mengasihi Engkau lebih banyak lagi. Dengan tema di hari ini, tubuh Kristus yang dipenuhi dengan karunia, untuk menyatakan Allah yang esa. Tema agak panjang di hari ini, dan saya memberikan satu tema yang lebih dekat lagi, yaitu minum air kehidupan, untuk menyatakan pohon kehidupan. Pohon kehidupan sering kita katakan minum air Roh Kudus, air kehidupan Roh Kudus, dan sebagai gereja pohon kehidupan. Mengenai pohon kehidupan, jangan sampai kita merasa jenuh. Dan di Paulus di gereja Korintus pasal 12 merupakan gereja Korintus, gereja yang minum air kehidupan. Kapan kita terputus dengan sumber air ini? Yaitu pada saat gereja kita tidak lagi pada pohon kehidupan. Dan nanti akan saya terangkan lebih lagi, mempertegaskan di ayat 13. Saya baca terlebih dahulu. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka, telah dibaptis menjadi satu, dan kita diberi air dari satu roh. Kita dari satu tubuh, bukan dari tubuh yang berbeda-beda. Kita dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Satu tubuh ini adalah pohon kehidupan yang menjadi tubuh Kristus.
Dan di belakang ada di bawah dikatakan semua diberi minum dari satu roh. Terus dalam Roh Kudus kita minum air Roh Kudus dan minum air dari roh ini, dan kehidupan ini baru mempunyai kehidupan. Kalau dibiarkan itu hanya merupakan satu tanda atau lambang. Jadi kita harus terus akan perlu Roh Kudus. Kalau kita bukankah di sini di ayat ini 2 kali dipertegaskan. Di depan dikatakan dibaptis dari satu tubuh, dan di belakang dikatakan diberi minum dari satu roh. Gereja Korintus terlalu banyak perpecahan golongan. Ada orang Yunani, orang Yahudi, ada budak, ada tua yang menjadi tuan yang merdeka. Mungkin dulu di golongan masyarakat orang-orang yang direndahkan, mungkin mereka perempuan yang bercukur rambut atau melakukan pekerjaan yang sangat rendah dan diremehkan orang, dan waktu mereka bangun untuk mengajar, mereka tidak menggunakan tudung kepalanya, menuntungi kepalanya, dan satu kemuliaan akhirnya menjadi memalukan. Dalam gereja Korintus situasi yang sangat kacau sampai Paulus berkata, "Aku tidak bersedia kalau kalian tidak mengetahui." Apa yang dimaksud tidak mengetahui? Tidak paham. Kalau kita lihat cermin, maka akan tebus pandang lihat kita bisa melihat rupa kita. Tapi ada bingkai untuk pemahaman. Apakah foto yang terpajang sebesar dalam bingkai foto itu? Dan bingkai ini di luar masih ada dunia yang lebih besar dan lebih, sebab kita Allah yang Trinitas, Dia tak terbatas. Tetapi tidak bisa ditolak oleh kita bahwa kita hanya melihat perkara kita dalam bingkai-bingkai kita dan mengetahui diri sendiri sudah tahu seluruhnya. Walaupun hari ini kita berkata, walaupun bingkai itu sangat besar, tetapi sesungguhnya kita tidak bisa mewakili Allah yang seluruhnya, mewakili Allah yang tiada batas, dan mewakili Allah yang hubungan yang erat, hikmat yang diberikan kepadanya. Dan di hari ini dibagi dari 4 bagian, diketahui dimulai dari pengetahuan. Kita lihat poin yang pertama, Allah Trinitas yang berjalan dalam gereja pohon kehidupan. Harusnya saya tambahkan mengerti cara kerja Allah Trinitas, Allah yang 3, Allah yang esa, sebagai pohon kehidupan. Tadi Ellison mengatakan untuk mempertegaskan bersatu menjadi satu, bukan melihat pribadi kita sendiri. Hari ini perasaanku lebih enak melihat orang meremehkan aku menjadi marah, tapi seluruhnya kita dalam satu tubuh. Atau mata kita merasa tidak enak dan seluruh tubuh pun merasa tidak enak. Kalau lututku tidak bisa naik tangga, maka seluruh tubuhku pun merasakan tidak enak. Kita jangan berhenti dalam bingkai cermin kita. Roh Kudus, gereja yang didirikannya adalah
seluruh gereja, dari seluruh tubuh Kristus. Kita lihat ayat ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada satupun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini satu yang sejajar, bawah dan atas. Dikatakan zaman dari Roh Kudus. Di depan bukan menggunakan Roh Kudus dengan apa? Yaitu dengan Roh Allah meyakinkan mereka. Dan di bawah dikatakan oleh Roh Kudus. Ini kita masuk dalam hubungan Allah Tritunggal. Roh Kudus dia adalah alat yang Tritunggal, Allah Tritinas, dan juga Roh Kudus Kristus. Dan sampai di sini ada kalanya kita tidak paham. Saya berikan selamat bahwa kepercayaan kita, percayaan yang melampaui akan lebih dari Allah, bahkan melebihi apa yang dapat kita bayangkan, pikirkan. Tapi kalau kamu masuk dalam hubungan dengan Allah, walaupun kata-kata tidak bisa diungkapkan, maka kamu akan mengerti apa yang dimaksudkan Allah Trinitas tanpa dengan jamahan. Oleh karena Roh Kudus, tidak ada orang yang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Tidak ada orang yang berkata terkutuklah. Tidak ada seorang pun berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Di sini mereka tidak melihat rahasia yang diterima oleh Paulus. Kristus, dia terkutuk demi untuk orang dunia, untuk kamu dan aku, menanggung dosa-dosa kita. Jadi karena dia terkutuk, kita dimerdekakan. Mengapa kita boleh berkata demikian bagi orang-orang Yahudi yang belum percaya Tuhan? Sebab mereka menolak Roh Kudus dan tidak ada sentuhan dari Roh Kudus. Di sini dikatakan tiga yang esa, Allah, Roh Allah, dan Kristus. Jadi waktu saya meneruskan di sini lebih banyak saya menerangkan tentang bingkai yang lebih besar lagi tentang tiga yang esa ini. Sentuhan dari Roh Kudus itu sangat penting. Dalam zaman Roh Kudus, maka kita baru bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di awal gereja Roma yang mula-mula percaya mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah satu diambang kematian, sebab bagi mereka kaisar adalah Tuhan. Pada saat orang mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi setiap orang Kristen, mereka telah melanggar hukum keagamaan. Jadi mereka dalam bahaya tentu. Dan orang Kristen tidak akan menyembah kaisar. Mereka hanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pengakuan ini tidak bisa lewat akan mulut orang, tetapi karena Roh Kudus sehingga ia dapat mengaku. Jadi seluruh pekerjaan dalam gereja adalah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan cara kerja Roh Kudus ada 3 macam.
yang dalam arti yang sama, tapi mempunyai perbedaan. Pertama, karunia, karismata. Karunia mempunyai perbedaan. Masing-masing menerima karunia yang berbeda-beda. Tapi Allah yang memberi karunia, yaitu Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus, jadi dikatakan kita oleh Krisma. Dan kedua, rupa-rupa pelayanan, dan juga ada perbedaan. Masing-masing membawa karunia-Nya dalam pelayanan yang berbeda-beda. Dan di sini diakonia, artinya dia menjadi budak. Tetapi Tuhan adalah satu. Dan Tuhan ini membagikan kepada orang berbagai pelayanan. Suatu hari kamu merasa kamu adalah mata, kamu punya karunia nubuat. Suatu kali menemukan kamu mulut, kamu punya karunia untuk mengajar. Ada satu hari kamu punya kasih, bisa mengembalakan. Dan bagaimana ini diberikan bukan sembarangan, sebab Allah mempunyai kehendak yang unik dalam penciptaannya. Ayat ke-6 dikatakan dan juga berbagai menggunakan juga berbagai perbuatan, yaitu energi mata. Cara guna juga ini diberikan Allah kepada kita agar dia di hadapan orang melakukan segala hal. Jadi gereja tidak bisa berjalan tanpa alat tiga yang esa. Kita tidak mengetahui akan kegunaan kita, dan juga tidak bisa melakukan pelayanan kita. Dan masing-masing hanya datang, hanya mendengar kamu menghibur saya sebagai jiwa seorang pembeli. Kalau demikian gereja tidak bisa bekerja. Masing-masing harus memiliki karunia-Nya dan meminta karunia milikmu untuk digunakan bagimu dan dalam pelayananmu. Semakin dewasa dan semakin menjadi hambanya Allah, dan cara kerja semuanya ini oleh karena Roh Kudus dan Allah. Mereka di sini bisa saling membedakan urutan awal depan untuk melakukan pekerja, atau mereka bisa bekerja sama tetapi mereka adalah satu. Pada saat kita tidak mengenal Allah yang Trinitas, kita tidak juga mengenal cara kerja gereja. Mengapa kamu punya bagian itu, dia punya bagian yang lain, tetapi di sini tidak. Di sini ada kemungkinan yang tidak memiliki karunia kamu boleh meminta, sebab karunia itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Kalau kamu merindukan dalam salah satu pihak karunia kamu boleh meminta atau pelayanan, kamu bisa menggunakan talentamu sehingga orang bisa melihat kegunaan bagimu, sehingga dalam pelayananmu kamu bisa melayani Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa gereja adalah gereja pohon kehidupan yang minum dari satu Roh Kudus, yang tetapi cara kerja bersama dengan Allah yang tiga yang esa, Allah Trinitas sekarang. Kemudian kita lihat ayat 12. Di sini
sampai 31. Ini adalah cara guna yang bersama bagaimana gereja berjalan dalam pekerjaan Allah. Ayat 11 sampai 12 menerangkan tentang pelayanan, sebab mereka saling membutuhkan dan kita tidak bisa berkata karunia adalah Roh Kudus yang bukan tidak termasuk dari Allah. Kita tidak boleh berkata demikian. Tapi ada gereja tidak boleh bekerja di Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja di gereja, atau satu gereja yang Roh Kudus bekerja di satu gereja yang kita sebut dengan gereja karismatik. Gereja kita bukan gereja yang karismatik, tetapi kita gereja Allah Tiga yang Esa, Allah Trinitas, tetapi kita juga melingkupi cara kerja Roh Kudus dan kita menghormati rancangan dan pengaturan Allah. Dan tadi karena yang kita sebut tadi telah menekan gereja sehingga tidak menjadikan Allah Tiga yang Esa untuk bekerja. Banyak orang tidak tahu karunia-Nya sendiri dan tidak tahu cara menggunakan dan juga tidak masuk dalam sistem pelayanan. Kita datang ke gereja cuma hanya mendengar. Kita sebagai orang yang penonton dan kita sebagai pembeli. Kita tidak berpikir cara kerja dalam satu anggota tubuh. Kurang satu jari tangan pun tidak boleh. Kalau lututmu sakit, kamu berbalik tangan seperti aku berapa hari yang lalu langsung merasa sakit. Ini tidak bisa berjalan dipakai. Kalau lutut tidak bisa berjalan, merupakan kekurangan cadang dalam lutut, pelumas dalam lutut, dan daging dalam paha dan betis. Karena tidak di sini pengapuran dari atau karena daging tidak terjadi di situ, menjadikan waktu bergerak menjadi sakit, dan saya harus menjaga kesehatan saya dulu. Saya tidak terpikir bahwa daging atau zat pelumas di lutut itu bisa hilang. Jadi saya mengerti Roh Kudus saya mengerti dengkul saya seperti Roh Kudus. Harus minum dari satu air Roh Kudus, air kehidupan. Maka seperti lutut dan anggota tubuh yang lain dapat bekerja sama. Kita harus mengerti karunia yang diberikan Roh Kudus dengan cara gunanya dari berbeda orang. Ayat ke-7 dikatakan tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama, dan di pasal sebelumnya Paulus telah menerangkan semua juga boleh kamu lakukan, tetapi tidak semua berguna. Tidak berguna. Jadi kita apapun bisa kita lakukan, tapi harus dengan membawa kegunaan bagi orang banyak. Di sini juga karunia Roh yang dinyatakan untuk kepentingan bersama. Jadi di pasal ini semua adalah dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama, dan Roh Kudus akan memberikan karunia kepada masing-masing orang. Dia punya hak
menurut kehendaknya untuk diberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi kita bisa mengenal akan Roh Kudus. Kita cara agar Roh Kudus dalam kita bisa dikembangkan, sebab Roh Kudus satu yang sama memberikan karunia pada tiap orang secara khusus seperti yang Ia kehendaki. Karunia dengan ada talenta itu berbeda. Talenta itu adalah kasih karunia atau hadiah. Tapi karunia dikatakan itu seperti anak kecil. Kalau dia main piano, itu adalah talenta darinya, yaitu pada di masa muda atau remaja waktu dia percaya Tuhan, dia tuh pun sangat merindukan untuk menjadi seorang pianis dan juga ingin menjadi untuk mengarang lagu seperti Pastor Asep kita. Dia tidak bisa main piano, tetapi dia merindukan menjadi seorang penyembah. Dia dimulai dengan chords yang sederhana, bahkan sampai dia bisa untuk menulis lagu. Ini jelas karena karunia yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Dan kita setiap orang bertanya pada diri kita sendiri, di dalam anggota-anggota tubuhmu, kamu mau meminta karunia apa? Dan bagaimana kamu bisa masuk dalam gereja untuk mengembangkan bakatmu? Kamu bisa merindukan karunia, tapi bukan mengejar karunia, tapi harus dan mengejar Roh Kudus, sebab ada Roh Kudus, semua karunia ada. Tapi hidup kita harus ada interaksi yang positif, bukan permintaan yang sia-sia, tapi pemberian Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Dan di poin yang ini mengatakan ada 9 karunia roh. Pertama yaitu berkata-kata hikmat, kedua berkata-kata dengan pengetahuan, ketiga yaitu iman, yang bisa membangkitkan orang mati, keempat untuk menyembuhkan penyakit, kemudian mengadakan mujizat. Kita mengatakan Yesus berjalan di atas air. Saya merasa ini bukan satu hal mujizat. Yang saya rasa really high yaitu tahap Yesus dia tidak perlu, kalau dia bisa saja tidak perlu naik perahu, tapi dia bukan demikian. Pada saat dia lelah, dia tertidur di dalam perahu. Dia orang yang mengendalikan diri. Dia tidak menggunakan kekuatan spirit naturalnya untuk menyatakan dirinya sendiri, seperti ada terang yang menyatakan dirinya. Yang keenam yaitu menjadi nabi atau bernubuat. Saya merasa di gereja pohon kehidupan ini sangat penting, sebab ada nabi ini baru ada peluasan dan melihat yang lebih jauh lagi, mengikuti misi untuk terus berkembang. Kalau kita tidak memiliki nabi, akan demikian seperti kita di mata kita yang ditutup, dan gereja telah menentukan temanya. Dalam setiap tahun gereja telah menentukan temanya, maka akan terus berulang-ulang, tidak ada perkembangan. Maka pohon demikian tidak bisa terus bertumbuh, dan juga masih ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Kita lihat
dalam bentuk ayat 9 berkata-kata roh. Dikatakan juga di kata 9 ada diberikan seseorang 10 juga memberikan seseorang kepada seseorang. Semua yang dikerjakan Roh Kudus menurut kehendaknya. Kalau gereja memiliki iman melakukan hal spiritual di luar penalaran, kita perlu melewati mujizat. Kalau kita hanya mengadakan penyembuhan, mengadakan mujizat, maka gereja tidak bisa bertumbuh. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Lewat pengembalaan. Agar orang-orang yang berpercaya di dalam pengembalaan, maka gereja dari yang lama bisa diperbaharui, dan hubungan di gereja, hubungan dengan suami istri atau antara hubungan anak dan ayah bisa berubah. Ini baru karunia yang bisa memikat hati orang. Pengembalaan bernubuatan, pengajaran bisa menjadikan orang yang berpercaya dalam kehidupan Kristus ia bertumbuh. Poin yang ketiga yaitu untuk tahu akan anggota Kristus mempunyai dalam satu kegunaan. Tadi di urutan ketiga di ayat pertama, dan di sini menerangkan tentang tubuh Kristus. Ini meneruskan dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, minum dari satu roh. Ini dalam kata yang sejajar, yaitu satu roh. Kita semua orang dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua orang kita diberikan minum air kehidupan dari satu roh. Mix me to dream, bukan satu kata yang agresif, tetapi kita diberi minum seperti waktu kita dalam Roh Kudus, kita terus minum air. Kamu lihat satu akar pohon, apakah akar pohon itu dia secara otomatis yang menyerap air? Jadi pertama akar kayu harus ada tempat yang ada air, dia baru bisa menyerap dan bertumbuh. Jadi hidup kita perlu bertumbuh pada gereja yang memiliki Roh Kudus yang minum dari air kehidupan, dari air Roh Kudus, seperti kita berkhotbah, kita membawa kerjasama dengan Roh, kita dalam kata pengajaran kita mengadakan perjamuan kudus atau penyembahan. Yang terpenting untuk apa? Yaitu untuk membawa turun Roh Kudus dalam kita dibaptis. Seperti kita dalam baptisan Roh Kudus, kita minum dari air kehidupan sehingga kita bisa bertumbuh, bukan
pemahaman secara penalaran, tetapi seluruhnya kita berendam dalam Roh Kudus. Kita menyerap nutrisi yang diberikan oleh Roh Kudus, sumber hidup dan sumber air. Mungkin kamu agak bingung membayangkan hal ini. Ada kalanya di atas mimbar kita waktu doa pengejaran, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Maksudnya agar kamu semua menyerap dan menikmati dan merangkul, mengerti akan penerangan dari Roh Kudus yang saat ini menerangi hidup saya, atau peringatan, peneguran, sehingga aku tahu akan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Jadi kita diberi minum dari satu roh, dan Roh Kudus terus kita di dalam Roh Kudus kita terus bertumbuh. Kemudian mengadakan tentang pelayanan dalam Kristus, tetapi ini pelayanan dari Allah Bapa. Dikatakan yaitu tubuh Kristus, masing-masing menjadi anggotanya. Pertama yang Allah tetapkan, yang ditetapkan oleh Allah. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, selanjutnya dan selanjutnya. Kalau aku bukan rasul, sebab Allah yang menetapkan rasul. Ini jelas yaitu satu jabatan atau pelayanan. Kita lihat apa perbedaan dengan rasul dengan pendeta. Yang bisa mengembalakan pastor itu adalah rasul, dan pendeta atau pastor mengembalakan orang yang di bawahnya. Bukan hanya kita tubuh Kristus, kita anggota tubuh dari Kristus yang mengatasi tradisi dan suku. Dia bisa menahiskan banyak pendeta-pendeta. Dia adalah rasul. Jadi Paulus adalah rasul. Mungkin kita berkata gereja kita tidak punya rasul. Mungkin ini sementara belum ada, tapi kalau selamanya kamu mengira tidak ada, maka gereja ini tidak bertumbuh. Dia pohon yang kecil tidak bisa menjadi pohon yang besar, dan ada kemungkinan kita tidak cukup akan terus isi dari Roh Kudus sehingga kita berhenti sampai di situ. Kalau 5 pelayanan karunia yang bisa dikembangkan yaitu pengajar dan juga sebagai pendeta. Banyak sekali pendeta juga seperti pengajar, bisa mengajar, tapi dia juga mengembalakan, menyampaikan pesan. Dia bisa, sebab seorang guru juga bisa menyampaikan pesan, tetapi untuk mengembalakan hidup kita, mengatakan tentang hubungan antar sesama, banyak sekali pengajar tidak bisa menyelesaikan. Sebab di Universitas Teologi adakah pengajar di situ mengembalakan, dosennya mengajar para pelajarnya. Kita bisa mengajar mereka tentang hal-hal pengembalaan, seperti pengembalaan dalam komsel, melihat perubahan hidup, perubahan dalam hubungan di rumah tangga. Itu mengatakan tentang hubungan yang erat itu. Ini adalah dari jabatan sebagai pastor atau pendeta. Kita mohon Tuhan untuk hari ini mengerti, kita memahami bahwa kita setiap orang adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita juga setiap orang harus meminta karunia dari Roh Kudus sehingga hidup kita bisa dipakai
menggunakan karunia yang diberikan pada Tuhan untuk melaksanakan pelayanan yang diberikan Allah kepada kita, dan juga menghormati otoritas yang diberikan Allah kepada gereja. Ada dan ada lagi 1, 2, 3. Masing-masing mempunyai kedudukan kita sendiri. Kita harus terus berendam dalam cara kerja Roh Kudus sehingga kita mendapatkan nutrisi dari Roh Kudus, disegarkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi satu pohon yang minum dari satu air dari Roh Kudus. Mari kita untuk bertumbuh bersama. Roh Kudus ada di tengah kita dalam gereja kita. Roh Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. 我感觉就在这里，我心充满了能力，要高举主生命，听见圣灵的声音，如风吹进我的心，生命已被更新，生命已被复兴，我有喜乐，我有平安的心，你生命。充满我，赐给了我信心，我的生命充满赞美旋律，主耶稣，你的话语释放我心，主的灵，主的恩膏在我们当中，阿们，一起来，主的恩膏在运行，我感觉就在这里，我心充满了。Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu Engkau tulis dalam hati kami dan karena firman-Mu menyembuhkan kami dan menyegarkan hati kami. Oleh karena firman-Mu kami menjadi bersatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami setiap orang Engkau pilih dimanapun kami berada. Pada saat kami mengalami dengan Roh Kudus, dengan renungan pagi, firman-Mu
disegarkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami juga berbagai karunia-karunia untuk kunci untuk membangun gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami. Kalau bukan karena zaman Roh Kudus, kalau bukan oleh karena Roh Kudus, kami tidak dapat berkata Yesus adalah Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kami bermacam-macam karunia dalam satu anggota yang berbeda-beda untuk kepentingan kami dalam bersama. Saudara semua, kita berbagi kita bisa merenungkan apa karunia yang diberikan Roh Kudus kepadamu dan karunia yang ingin kamu minta. Kita saling berdoa, kita bersyukur atas karunia yang diberikan dan juga kita bisa minta karunia yang kita inginkan.我哋互相分享之後咧，我哋可以互相去禱告，為著我哋得着嘅恩賜去感恩，亦都為著對方所想要嘅求嘅恩賜去代求。
啊，你幫助我哋同樣領受聖靈。主啊，我哋喺聖靈帶領之下咧，我哋可以不斷嘅發揮神俾我哋嘅恩賜能力，唔係顯明我哋自己，但係顯明耶穌基督你嘅大能，並且咧可以一同建立教會啊！為嘅就要讓吸引更多嘅人咧都能夠進入教會，能夠經歷神嘅大恩，能夠起嚟服侍神。主啊，我哋多謝讚美你。Tuhan, kami ada di dalam Engkau. Roh Kudus membawa kami setiap hari dalam Engkau yang nyata, memberikan kami karunia, dan ini semua Kau berikan menurut kehendak-Mu, bukan apa yang kami rebut, tetapi semua pemberian-Mu. Tujuannya agar kami menjadi satu dalam satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang mereka yang dibaptis, menjadi satu tubuh dan semua diberi minum dari satu roh. Saudara, semua kita adalah satu tubuh, baik termasuk juga kepala. Roh Kudus ada di dalam kita, dalam satu roh kita menjadi satu tubuh. Jadi Yesus ada di dalam kita. Baik kamu mata, kepala, kaki atau tangan, kita adalah satu tubuh yang dituntun dalam satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan kita pasal berikutnya akan menerangkan tentang kasih dalam tuntunan Roh Kudus kita untuk menjadi satu. Kita berbeda-beda, usia juga berbeda, tetapi tujuan yang diberikan Roh Kudus kepada kita yaitu agar kita menjadi satu. Dan pada saat Roh Kudus di dalam kita menjadikan gereja yang mulia untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita melakukan satu langkah profetik, kita saling bergandengan tangan, kita bersatu, kita menjadi satu.
Jangan kita, ya jangan sampai kita kekurangan salah satu pun karunia, kita saling kita menjadi satu, dan di tengah-tengah kita bersatu. Kemudian kita mohon Roh Kudus untuk masuk di dalam kita, dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang bertumbuh dalam kehendak Allah, dalam tuntunan Kristus, baik bermacam karunia, semua pemberian Roh Kudus untuk membangun gerejanya. Roh Kudus penuhin kami. Kami bersedia menerima karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak pilih-pilih, sebab semua adalah pemberian dari-Mu untuk kami, berikan kepada kami untuk saling menjadi satu dan mengasihi. Tuhan, kami berterima kasih, kami saling untuk membangun kerajaan Roh Kudus. Kita menyambut pekerjaan Roh Kudus, Tuhan. Engkau memberikan kami berbagai karunia, tetapi Tuhan, kamu mau minum dari satu roh. Saudara semua, kamu merindukan apa karunia kita bersama berdoa. Kita masuk dalam doa bahasa roh, mohon Roh Kudus memberikan karunia, diberikan kepada kita lebih banyak lagi. Tuhan, aku berseru lebih banyak karena anugerah nubuat agar aku mengerti hati orang pada saat aku menginjilkan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, dan aku mengatakan tentang hidup dia bisa percaya. Tuhan, aku itu perlu akan karunia ini, lebih mengerti lagi kehendak-Mu. Tuhan, aku ingin seperti karunia dari Pastor Jason yang bisa mengajarkan kebenaran, dan juga aku rindu punya karunia seperti Pastor Joshua yang menjadi rasul, dan juga karunia seperti Pastor Dobra yang bernubuat, memberikan pewahyuan bagi kami. Seperti Pastor Ena, baik berdoa maupun mengembalakan. Tuhan, aku mohon kepadamu, dan juga aku ingin seperti karunia Pastor Ruby untuk melayani orang-orang ini. Aku ingin belajar bahasa juga dalam berbahasa Inggris. Kita bersama berdoa.
Tuhan, kami menyambut Engkau, penuhilah kami di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berterima kasih di gereja kami menyambut Allah Tiga yang Esa, Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami menurut kehendak-Mu, melakukan pekerjaan-Mu yang kudus. Roh Kudus, kami rindu akan Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengerti akan kehendak-Mu, agar dengan pandangan mata-Mu melihat anggota yang di sekitar kami, sehingga menjadi satu. Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami
kami pun harus menjadi tubuh Kristus yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus yang menyatakan Allah yang Esa, dan juga minum air Roh Kudus sehingga kami menjadi gereja pohon kehidupan. Kami, saudara semua, selain kita menerima Roh Kudus dan kita harus menjadi pohon kehidupan, saya mengundang kalian kita saling berkait menjadi satu pohon kehidupan. Tuhan, inilah tindakan profeti kami. Tengah adalah satu batang dan masing-masing depan di sini saling berkait seperti menjadi satu pohon. Kita bersama, kita harus terima yaitu nafas pohon kehidupan. Selain kita minum dari air Roh Kudus, dan di hari-hari jam Tuhan Kau pakai gereja kami menjadi gereja pohon kehidupan, dan harus pohon kehidupan ditanam di seluruh bumi, dan di seluruh bumi pohon kehidupan bertumbuh. Bukan hanya kami menjadi pohon kehidupan, bahkan di seluruh dunia itu penuh dengan penanaman pohon kehidupan ini. Mari kita bersama berdoa, hanya lewat kuasa Roh Kudus semua ini bisa digenapi. Nyatakan dalam nama Tuhan, kita harus menjadi pohon kehidupan dan membuah 9 kita buah-buah pohon kehidupan, sebab hanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mengasihi kami setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan darah-Mu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus selalu memberikan pewahyuan dan membimbing kami. Dalam nama Yesus nyatakan Allah tiga yang esa, kebenaran pohon kehidupan dari generasi yang kemarin sampai generasi berikutnya ditanam di seluruh bumi. Tuhan, kami memuji Engkau dalam nama Yesus. Memberkati saudara-saudari semua. Terima Roh Kudus bermacam-macam karunia dan membangun anggota Kristus. Tuhan, Engkau menolong kami untuk pekerjaan ini. Tuhan, dan kami melakukannya. Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi kami, dan yang kami rindukan, yang kami dambakan untuk membangun orang lain. Tuhan, Engkau berikan kepada kami, dan kami sediakan nama Tuhan, kami mendapatkan karunia. Demikian juga kami memiliki kehidupan Allah. Kami setiap orang adalah pohon kehidupan, kasih karunia, kasih sayang, mengasihi anggota-anggota yang lain. Kami semua menjadi dalam Tuhan, kami menjadi satu dalam nama Tuhan Yesus. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.